Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ala inna mimma qala wa kafa khairu mimma katsura. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang sebagaimana kita ketahui adalah agama yang sempurna, agama yang di dalamnya menjelaskan berbagai macam hukum-hukum, menjelaskan berbagai macam hal dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, menegaskan bahwasanya agama Islam yang menunjukkan kesempurnaannya, segala sesuatu jelas dalam agama Islam mana yang halal dan mana yang haram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wal haramu bayyinun." Sesungguhnya yang halal itu adalah sudah dijelaskan, sudah jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal haramu bayyinun, begitu juga dengan sesuatu yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya betapa tegasnya agama Islam, betapa sempurnanya agama Islam. Hadis yang yang diriwayatkan oleh Hakim dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan kepada kita semuanya, "Laisa min amalin yataqarrabu ilal jannah illa qad amartukum bih." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis tersebut, laisa min amalin yataqarrabu ilal jannah illa qad amartukum bihi. Tidaklah suatu amalan, tidaklah suatu ketaatan yang bisa menyebabkan bahkan mendekatkan kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, illa qad amartukum bihi, kecuali kami telah memerintahkannya, kecuali telah kami jelaskan kepada kalian semuanya. Walaysa min amalin yataqarrabu ilan nar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah suatu amalan yang bisa menjerumuskan kalian ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala illa waqad nahaitukum anhu, kecuali aku sudah menjelaskannya, kecuali aku sudah memberikan peringatan kepada kalian, kepada orang-orang yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kepada orang yang merasa mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang dilarang dalam agama Islam yang mungkin zaman sekarang di antaranya khususnya kaum muslimin
ketika melakukan sesuatu yang diharamkan mereka secara terang-terangan. Mereka tidak merasa malu dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Mereka sadar bahwa hal tersebut adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan hal tersebut sudah menyebar di antara tubuh kaum muslimin sampai saat ini, bahkan pada zaman sekarang. Yaitu adalah hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu adalah maraknya perjudian. Baik itu judi online ataupun judi offline. Padahal Allah Subhanahu wa taala secara tegas dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 menegaskan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian yang merasa akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalian yang merasa akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dalam ayat tersebut tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bahkan menjelaskan kepada kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minuman-minuman khamar, minuman-minuman yang memabukkan, wal maisir dan perjudian, wal ansab persembahan kalian kepada berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wal azlam bahkan mengundi nasib dengan panah, rijzun min amali syaitan, bahwasanya semua itu adalah perbuatan keji, perbuatan munkar, perbuatan yang menjijikan, karena termasuk daripada perbuatan yang dilakukan oleh syaitan. Bukan hanya sekedar menjelaskan tentang perbuatannya saja, bukan hanya sekedar menjelaskan tentang ancaman atau larangan saja, tetapi ayat tersebut menjelaskan kepada kita semuanya, fajtanibu, kalian harus menjauhinya. Kenapa? Karena menjauhi perjudian la'allakum tuflihun, itu diantara sebab kalian akan mendapatkan keberuntungan. Karena kurangnya keimanan seseorang, mereka menganggap dengan perjudian akan mendapatkan keuntungan. Gak ada orang yang kaya dengan perjudian kecuali bandar, mereka yang akan merasakannya. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita, kunci justru kita yang mendapatkan keberuntungan dari Allah, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, justru ketika kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah salah satunya perjudian yang sekarang sudah marak, baik tua ataupun muda, baik perempuan ataupun laki-laki. Mereka enggak sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak sadar bahwasanya al-maisir adalah perjudian, salah satu dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat yang selanjutnya, innama yuridus syaitan, kenapa syaitan mengajarkan kita, membisikkan kepada manusia untuk melakukan perjudian, menjerumuskan manusia kepada sesuatu yang diharamkan? Apa tujuannya? An yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Justru setan dengan memerintahkan, mengajak manusia meminum khamrnya, dengan perjudiannya, an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, ingin menjadikan di antara kalian berpecah belah, saling membenci di antara kalian. Dengan sebab apa? Dengan sebab perjudian, dengan sebab minuman khamar. Setan ingin memecah belah di antara manusia, khususnya di antara kaum muslimin, ingin menjadikan kita semuanya saling membenci, saling bermusuhan, disebabkan karena salah satunya adalah perjudian. Bukankah dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, menjelaskan kepada kita semuanya, wa yasuddukum an dzikrillah, dengan perjudian, dengan melakukan sesuatu yang diharamkan, kecuali setan menginginkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari zikir. Kehidupan kita dihiasi dengan sesuatu hal yang tidak pernah bermanfaat, disibukkan dengan perjudian, tetapi dia tidak pernah ingat siapa yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Dia tidak pernah ingat siapa yang mampu menyelesaikan segala urusannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena setan tujuannya wasuddu an dzikrillah, menjadikan kalian jauh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anis salah, dan menjauhkan kalian untuk mengerjakan salat disebabkan karena judi yang dilakukan oleh seseorang.
karena dia mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya setan, iblis dan bala tentaranya tidak pernah mengajak kepada seseorang kecuali kepada kemaksiatan. Tidaklah dilakukan oleh setan, oleh iblis, kecuali mencegah manusia untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah riwayat, "Asy-syaiton qa'ada li ibni Adam bi atrukihi," bahwasanya setan ini akan senantiasa mengganggu manusia, akan mencegah manusia dari melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya perjudian, minum-minuman khamar adalah perbuatan setan sebagai meyakinkan kepada diri kita masing-masing kalau setan senantiasa mengajarkan keburukan kepada diri kita masing-masing. Dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam surat An-Nur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Setan tidak akan pernah menggoda manusia kecuali dengan langkah-langkahnya, kecuali dengan tipu dayanya, menganggap sesuatu yang baik menjadi buruk, bahkan menganggap sesuatu yang buruk menjadi kebaikan. Salah satunya adalah perjudian dan khamr. Dan itu yang dilakukan oleh setan. Secara bertahap bagaimana caranya manusia terjerumus kepada kemaksiatan, terjerumus kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang berujung dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi dalam ayat tersebut dikatakan, "Wa may yattabi khutuwati syaitan," dan barang siapa yang mereka mengikuti langkah-langkah setan. Apa yang dijelaskan dalam ayat tersebut? Wa may yattabi khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya siapapun yang mereka mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu tidak akan pernah mengajarkan kepada kalian kecuali apa? Fahsya wal munkar adalah perbuatan keji dan kemungkaran alias bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abadan. Kalau seandainya bukan karena rahmat Allah, bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ma zakka minkum min ahadin abadan, tidak akan ada yang selamat di antara kalian dari jalan-jalan kesesatan, dari jalannya setan, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha yuzakki man yasha innahu was-sami'ul alim. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak untuk menyelamatkan seseorang dari perbuatan keji, dari perbuatan munkar, karena Allah lah yang maha penyayang kepada diri kita masing-masing. Bukankah kita tahu di media-media sosial bagaimana setan membuka pintu-pintu keburukan yang lainnya? Dampak dari perjudian yang dilakukan oleh seseorang, hampir setiap hari, setiap saat kita melihat di media sosial ada seorang perempuan yang membakar suaminya. Apa yang menyebabkannya? Disebabkan karena suaminya senantiasa menggunakan uang nafkah untuk melakukan perjudian. Di Kalimantan sana beberapa kasus, ada seorang ibu yang mereka membunuh anaknya karena stres frustasi, yang senantiasa anaknya melakukan perjudian, mengambil harta orang tuanya. Bukankah kita tidak pernah mendengar suatu berita yang seorang anak membegal, merampok, bahkan membunuh orang tuanya? Itu disebabkan karena perjudian. Syariat menjelaskan kepada kita semuanya, tidaklah sebuah syariat melarang suatu amalan, mengharamkan suatu perkara kecuali di dalamnya memiliki madarat yang jauh lebih besar daripada maslahatnya. Harusnya kalau kita memiliki akal sehat, memiliki akal bersih, harusnya kita berpikir, ya, kalau kita paham syariat ini tidak pernah melarang kecuali di dalamnya adalah mengandung madarat, kerusakan, ya, yang akan dirasakan, harusnya kita mau meninggalkannya. Dalam sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatu khalisatan aw rajihatan. Syariat tidak akan pernah memerintahkan suatu hal, tidak akan pernah mewajibkan memerintahkan suatu hukum kecuali apa? Illa bima maslahatu khalisatan aw rajihatan, kecuali di dalamnya memiliki maslahat yang jauh lebih besar daripada madaratnya. Wala yanha, tidaklah syariat Islam melarang pada suatu perbuatan
illa amma mafsadatuhu khalisatan aw rajihatan. Tidaklah syariat itu melarang suatu amalan, suatu perkara, kecuali apa? Kecuali di dalamnya mengandung mafsadat, keburukan yang jauh lebih besar daripada maslahatnya. Dampak dari orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, dampak di antara seseorang melakukan perjudian, dampak secara sosial. Banyak kita temukan betapa berantakannya rumah tangga seseorang, itu disebabkan karena perjudian. Betapa banyak orang tua atau seorang suami, mereka menelantarkan keluarganya, bahkan mereka menelantarkan istrinya, disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan karena judi yang dia lakukan. Bukankah kita tahu betapa banyak seorang yang sebelumnya status sebagai pengusaha, mereka hancur hilang hartanya, bahkan harus menjual aset-asetnya disebabkan karena judi yang dia lakukan. Betapa banyak seseorang yang menyandang sebagai status sebagai pekerja, karyawan, hilang pekerjaannya disebabkan karena dosa alias dia melakukan perjudian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak pernah melarang sesuatu kecuali di dalamnya mengandung sesuatu, bahkan madorot, bahkan dampak yang buruk siapapun yang melanggarnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya dalam salah satu firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihim an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah kalian, siapapun di antara kalian yang mereka mengingkari, lari dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bahkan tidak menjauhi larangan yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, antusibahum fitnah, maka orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan musibah yang dahsyat. Kalaupun tidak di dunia, walahum adzabun alim, maka mereka akan merasakan betapa dahsyat siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka kelak ketika kita dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisairil muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itulah di antara ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita semuanya betapa dahsyatnya dampak dari keburukan perjudian yang dilakukan oleh seseorang. Bukan hanya sekadar dia kehilangan harta, tetapi menjadikan orang tersebut kehilangan kesempatan untuk menikmati berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika dia dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, kita semuanya tahu banyak di antara kaum muslimin yang sekarang dengan gadgetnya, dengan handphonenya, bahkan ya, saya membaca berita di online khususnya di Jawa Barat ini yang banyak terjerumus kepada perjudian adalah anak-anak yang usianya bukan tua. Mereka relatif remaja, bahkan mungkin anak-anaknya. Bagaimana kalau seandainya itu terjadi kepada anak kita masing-masing? Bagaimana kalau seandainya itu terjadi kepada diri kita masing-masing? Bagaimana kalau seandainya itu terjadi pada keluarga atau kerabat kita masing-masing? Apakah kita tidak takut? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bukankah kita sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tugas bagaimana caranya menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga kerabat kita, istri-istri kita, agar mereka tidak terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah. Betapa banyak orang tua yang mereka membiarkan anaknya bermaksiat kepada Allah, bahkan mereka mendukung, bahkan memberikan modal ketika anaknya bermaksiat. Salah satunya adalah melakukan perjudian. Wallahi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang selama ini sudah kita lakukan? Apakah kita nggak merasa takut dengan hal tersebut? Bahkan Nabi SAW menjelaskan kepada kita, apalagi kita sekarang berada di akhir dari tahun Hijriah, yang sedikit lagi akan berganti dengan tahun yang setelahnya. Apa yang selama ini yang sudah kita lakukan? Apakah hari-hari ini kita isi dengan kemaksiatan kepada Allah? Atau hari-hari ini dengan diisi ketidakpedulian seorang ayah kepada anaknya? Bukankah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, termasuk kedurhakaan orang tua kepada anaknya adalah ketika mereka membiarkan anaknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kedurhakaan orang tua kepada anaknya adalah ketika mereka tidak pernah mengajarkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, bagaimana caranya meninggalkan kemaksiatan. Sedangkan sekarang banyak zaman sekarang orang tua yang mereka membiarkan anaknya terjerumus kepada lubang kemaksiatan, yaitu adalah melakukan kemaksiatan yang sangat besar, yaitu adalah ketika terjerumus kepada perjudian, baik judi online ataupun offline, yang itu menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman, memberikan adab bukan hanya kepada pelakunya, tapi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mereka tidak pernah mengingatkan kepada mereka tentang bahaya, tentang haramnya perjudian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya. Inilah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan menjadi pengingat kepada diri kita masing-masing, khususnya kepada khatib pribadi, agar supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu dimudahkan untuk meninggalkan berbagai kemaksiatan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing dan memberikan kemudahan kepada diri kita masing-masing untuk bisa mendidik anak-anak kita, untuk bisa mendidik keluarga kita, untuk senantiasa diberikan kemudahan, senantiasa menyampaikan kebenaran kepada kaum muslimin, khususnya kepada orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk senantiasa mengamalkan setiap ilmu yang selama ini kita ketahui dan pelajari. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa najjina minadh-dhulumati ilan nur wa jannibhal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ja'alna mubarakan fi asma'ina wa qulubina wa dzurriyyatina wa azwajina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansuril muslimina wal mustad'afina wal mujahidina fi Gaza wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Palestina wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Palestina, fi Gaza, fi Rafah wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Wa aqimus shalah.